Hai bos, di video kali ini kita akan bahas alur film yang berjudul Ip Man 3. Film yang menceritakan tentang perjuangan Ip Man yang melawan para ahli kungfu, sekaligus perjuangan Ip Man dalam menemani hari-hari bersama istrinya yang mengidap kanker. Lantas bagaimanakah keseruan dari film ini? Namun sebelum itu jangan lupa ketik like, komen, subscribe, serta loncengnya ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai berlatar di Hong Kong tahun 1959. Ip Man tinggal bersama istri dan anak bungsunya yang bernama Ip Ching. Sementara anak sulungnya sedang bersekolah di Foshan. Itulah kenapa di film ini anak Ip Man hanya satu. Suatu hari di Hong Kong, Ip Man kedatangan seorang pemuda di rumahnya yang ingin menagih janji kepada Ip Man agar mengajarkannya kungfu Wing Chun. Dan pemuda ini bernama Bruce Lee. Saat itu, Ip Man sempat mengetes kecepatan Bruce Lee dengan sebatang rokok. Setelah itu, Ip Man membuka pintu, lalu Bruce Lee pun berlalu pergi. Kita berpindah ke sebuah sekolah yang mana terlihat dua orang bocah yang sedang berkelahi. Mereka berdua bernama Ip Ching dan Chen Fong. Namun tak lama datang guru mereka dan lalu melerainya. Lalu mereka berdua dibawa ke ruang UKS untuk diobati. Ip Ching diobati oleh ibunya yang bernama Chung Wing, sementara Chen Fong diobati oleh sang ibu guru. Mendengar sang anak berkelahi di sekolah, tak lama Ip Man pun datang. Setelah mereka berdua diobati, Ip Man lalu mengajak Chen Fong ke rumahnya. Karena Ip Man tahu Chen Fong sering telah dijemput oleh ayahnya yang sibuk bekerja sebagai penarik becak. Setelah mereka makan malam bersama, ayah Chen Fong yang bernama Tin Chi datang ke rumah Ip Man untuk menjemput anaknya. Rupanya Tin Chi merupakan seorang ahli bela diri. Itu terlihat saat Tin Chi sedang bertarung di sebuah arena tarung bebas. Saat pertarungan sedang berlangsung, terlihat seorang big boss yang bernama Frank datang bersama anak dan istrinya untuk menemui Fang yang merupakan penyelenggara arena pertarungan untuk membicarakan bisnis. Saat itu, Frank meminta kepada Fang agar segera membereskan masalah yang menghambat bisnis mereka. Di tempat lain, terlihat Ip Man yang datang ke restoran Guru Kim. Di sana, Ip Man bertemu dengan para guru kungfu. Saat mereka ingin melakukan foto bersama, saat itu pula tiba-tiba istri Ip Man menelponnya. Ternyata Ip Man lupa telah berjanji kepada istrinya untuk menghadiri les tari. Karena hal itu membuat istrinya kesal kepada Ip Man. Di keesokan harinya, Ip Man kembali bertemu dengan Tin Chi saat ingin menjemput anaknya di sekolah. Di saat mereka sedang mengobrol, terungkap ternyata mereka berdua belajar kungfu Wing Chun kepada guru yang sama. Dan di saat itu, Tin Chi sempat mengajak Ip Man untuk melakukan pertandingan persahabatan di suatu hari, dan Ip Man pun mengiyakannya. Setelah itu, Ip Man berjalan pulang menuju ke rumahnya. Namun saat itu, Ip Man berpapasan dengan Fang yang ditemani oleh beberapa anak buahnya menuju arah sekolah. Ip Man seperti menaruh curiga dengan gerak-gerik mereka. Dan benar saja setelah sampai di sekolah, Fang bersama anak buahnya mengancam para guru di sana hingga membuat mereka ketakutan. Di saat mereka sedang melakukan kekerasan, untunglah segera datang Ip Man yang langsung menghajar mereka dan lalu dilanjutkan dengan menghubungi polisi. Setelah gagal mengambil alih sekolah, Fang lalu menyuruh anak buahnya untuk menyegel sekolah tersebut. Dan benar saja di keesokan harinya, di saat para murid datang ke sekolah, mereka tidak dapat memasukinya, dikarenakan pintu pagar telah digembok dari luar. Ip Man yang baru datang saat itu lalu didatangi oleh sang guru anaknya dan diberitahu tentang kejadian tersebut. Mengetahui hal itu, Ip Man bersama wali murid lainnya lalu membuka pintu gerbang tersebut. Anak buah Fang melihat dari kejauhan di saat Ip Man membuka pintu gerbang sekolah. Namun mereka hanya diam dan tak berani mencegahnya.
dan tak lama mereka lalu beranjak pergi untuk melapor kepada bosnya. Ip Man yang khawatir Fang dan anak buahnya akan datang lagi ke sekolah, malam harinya menjaga sekolah tersebut bersama para muridnya. Dan benar saja dugaannya, anak buah Fang menyerbu sekolah tersebut, hingga terjadilah pertarungan sengit di sana. Di saat Ip Man tengah sibuk melawan para anak buah Fang, beberapa dari mereka berhasil menculik sang kepala sekolah. Tinci yang kebetulan lewat setelah menarik becak, melihat kejadian tersebut, langsung saja menghajar mereka semua. Setelah berhasil mengusir semua anak buah Fang, tak lupa Ip Man mengucapkan terima kasih kepada Tinci yang telah membantu mereka. Setelah itu, Tinci beranjak pergi. Keesokan paginya, di saat Ip Man sedang menjaga sekolah, tiba-tiba ia kedatangan Guru Kim. Saat itu, Guru Kim meminta maaf atas kelakuan muridnya Fang yang telah menyerang sekolah tersebut. Setelah itu, Guru Kim mendatangi markas Fang untuk menasihatinya. Dan saat itu, Ip Man juga turut serta di belakangnya. Saat dinasihati gurunya, Fang terlihat tidak senang dan malah membentaknya. Merasa kesal melihat perlakuan muridnya, tiba-tiba Guru Kim menampar wajah Fang. Namun Fang yang tidak terima karena telah ditampar, tiba-tiba mengeluarkan pisau dan berusaha menusuk Guru Kim. Melihat hal itu, dengan refleks cepat, Ip Man berhasil menangkap tangan Fang dan lalu menjatuhkannya. Namun setelah itu, semua anak buah Fang datang dan mengepung Ip Man dan Guru Kim. Di saat situasi sedang memanas, untunglah datang Bob yang merupakan inspektur polisi dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Fang dan semua anak buahnya. Setelah kejadian itu, Ip Man bersama Bob dan Guru Kim bermusyawarah tentang masalah yang terjadi. Saat itu, Ip Man meminta kepada Bob agar bertindak tegas dengan kelakuan Fang. Namun Bob tidak dapat berbuat banyak dalam kasus ini, dikarenakan ternyata pimpinannya di kepolisian telah disuap oleh Frank yang merupakan bos dari Fang. Di suatu hari, akhirnya istri Ip Man yang bernama Chung Wing pergi memeriksakan dirinya ke dokter perihal nyeri perut yang selalu ia rasakan selama ini. Betapa terkejutnya dirinya, ternyata hasil diagnosa dokter bahwa ia sedang mengidap kanker. Dengan perasaan yang sedih, Chung Wing pulang ke rumahnya. Di tempat lain, Tinci yang kembali memenangkan pertarungan diminta oleh Fang untuk menghajar seseorang, tentunya dengan imbalan sejumlah uang, dan Tinci pun menerima tawaran tersebut. Tak berapa lama, Tinci mendatangi kediaman targetnya, dan ternyata orang yang akan dihajarnya adalah Guru Kim. Setelah bertemu, langsung saja Tinci menghajar Guru Kim. Meskipun sempat melawan, namun Guru Kim tidak sanggup menghadapi Tinci, hingga membuat Guru Kim menderita cedera yang parah. Bahkan salah satu tangannya patah. Di saat Chung Wing ingin bercerita kepada Ip Man perihal penyakitnya, tiba-tiba bunyi telepon berdering. Dan setelah Ip Man mengangkatnya, ternyata itu telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa Guru Kim sedang dirawat di sana dan menderita luka yang cukup parah. Mendengar hal itu, Ip Man langsung bergegas pergi ke rumah sakit tempat Guru Kim dirawat. Di saat bersamaan, Fang datang ke sekolah dan menculik para siswa di sana. Fang mengancam jika ingin anak itu dilepaskan, kepala sekolah harus datang menghadapnya. Setelah menjenguk Guru Kim di rumah sakit, Ip Man lalu pergi sekolah anaknya. Di sana Ip Man bertemu dengan sang guru yang mengatakan bahwa anak-anak di sekolah telah diculik oleh Fang. Mendengar hal itu, Ip Man lalu bergegas menuju markas Fang dengan membawa sebuah batang bambu. Setelah tiba di markas Fang, Ip Man melihat anaknya Ip Ching sedang disandra oleh Fang. Fang yang mengetahui bahwa Ip Ching adalah anak dari Ip Man, lalu mengancam Ip Man agar segera bersujud di hadapannya jika tidak mau melihat Ip Ching terbunuh. Dan dengan terpaksa, Ip Man menuruti permintaan Fang. Di saat yang bersamaan,
terlihat Tinci yang juga datang ke sana untuk membebaskan Chen Fong anaknya. Fang yang mengetahui Chen Fong merupakan anak dari Tinci lalu melepaskannya. Namun di saat perjalanan pulang, Chen Fong meminta kepada Tinci ayahnya agar membebaskan teman-temannya yang saat ini masih disandra oleh Fang. Sementara itu, Fang menyuruh anak buahnya untuk mengepung Yip Man dan menghajarnya. Dan di saat bersamaan, ternyata Tinci datang kembali ke sana untuk membebaskan anak-anak dan sekaligus menghajar Fang. Saat pertarungan berlangsung, Fang berusaha membawa kabur Ip Ching, namun Yip Man berhasil mengejarnya. Setelah beberapa waktu dalam pertarungan, akhirnya Yip Man berhasil menyelamatkan Ip Ching anaknya. Dan tak lama, tim kepolisian pun datang dan menangkap para anak buah Fang. Namun sayangnya, saat itu Fang berhasil meloloskan diri. Setelah berhasil menyelamatkan anaknya, Yip Man pulang ke rumahnya. Saat itu, istrinya sangat bahagia melihat Ip Ching anaknya selamat. Namun walaupun berhasil menyelamatkan anaknya, kesedihan masih menghampiri hidup Yip Man. Saat itu istrinya mengatakan padanya bahwa ia mengidap kanker. Keesokan harinya, Yip Man kembali membawa istrinya berkonsultasi kepada dokter untuk mengetahui sejauh mana penyebaran penyakit kanker tersebut. Setelah dicek, dokter mengatakan kanker istrinya telah menyebar dan sulit untuk dikendalikan. Bahkan dokter memprediksi kemungkinan umur istrinya hanya tinggal 6 bulan lagi. Yip Man dan istrinya hanya bisa pasrah mendengar penjelasan dari dokter. Saat itu, kepala kepolisian mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi membantu bisnis Frank karena peristiwa penculikan kemarin sudah kelewat batas dan viral di mana-mana. Setelah itu, Frank mendatangi Fang yang saat itu sedang berlatih dengan seorang jagoan Muay Thai. Saat itu, Frank tampak kesal kepada Fang yang telah membuat rencananya gagal dan berantakan. Namun Fang berdalih bahwa itu karena Yip Man yang telah mengganggu rencananya. Dan kini Frank memberikan tugas kepada sang jagoan Muay Thai untuk menghabisi Yip Man. Di tempat pengobatan alternatif, terlihat Yip Man yang sedang menemani istrinya untuk berobat. Setelah selesai, mereka beranjak ingin pulang. Namun di saat mereka memasuki sebuah lift, tiba-tiba sang Muay Thai juga turut masuk ke dalam. Dan tiba-tiba sang Muay Thai menyerang Yip Man. Maka terjadilah pertarungan di dalam sebuah lift. Karena takut terkena istrinya, Yip Man membawa pertarungan keluar dari lift. Saat itu, Yip Man bertarung sambil menuruni anak tangga, sementara istrinya turun menggunakan lift. Saat pintu lift istrinya terbuka, dan saat itu pula lah Yip Man berhasil mengalahkan sang Muay Thai. Setelah itu, mereka beranjak pergi. Kemudian Yip Man bertemu dengan Bob. Saat itu, Bob mengatakan bahwa Frank ingin bertemu secara langsung dengan Yip Man. Dan Yip Man pun segera mendatangi Frank. Setibanya di sana, Frank mengatakan kepada Yip Man bahwa dirinya menantang Yip Man bertarung. Frank yang memiliki tubuh besar dan berotot memberikan jaminan. Jika Yip Man mampu bertahan selama 3 menit dalam pertarungan, maka Frank berjanji tidak akan mengganggu sekolah itu lagi. Dan pertarungan sengit pun dimulai. Yip Man terlihat sangat kewalahan meladeni Frank. Dan di saat pertarungan semakin sengit, tiba-tiba bel berbunyi. Tanda pertarungan telah usai. Di scene yang lain, terlihat Tinci menemui seorang wartawan di restoran. Saat itu, Tinci meminta agar cerita tentang dirinya dan Wing Chun dimuat di koran.
Namun wartawan tersebut menolaknya karena Tinci belum memiliki reputasi apapun. Dan kebetulan saat itu di restoran terdapat seorang guru kungfu. Lalu Tinci menantangnya untuk membuktikan kemampuannya. Dan ternyata Tinci mampu mengalahkan guru kungfu tersebut dengan mudah. Foto-foto Tinci mulai beredar luas di koran. Apalagi dengan berjalannya waktu, sudah banyak guru-guru kungfu yang berhasil ia kalahkan. Setelah semakin terkenal, Tinci secara resmi menantang Yip Man bertarung. Di depan para wartawan, Tinci mengatakan akan membuktikan siapakah Master Wing Chun yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, Yip Man datang ke kelas tari. Dan tak disangka ternyata guru tari tersebut adalah Bruce Lee. Saat itu Bruce Lee mengatakan ia mau mengajarkan menari, tapi dengan syarat Yip Man mau mengajarkan Kung Fu Wing Chun. Namun Yip Man saat itu berkata bahwa ia tidak pernah menolak mengajar Bruce Lee. Saat itu Yip Man hanya membuka pintu dan Bruce Lee berlalu pergi. Bruce Lee pun tersenyum mendengarnya. Dan hari pertandingan yang telah dijanjikan pun tiba. Tinci dan para hadirin lainnya menunggu kedatangan Yip Man. Namun setelah sekian lama menunggu, Yip Man tak kunjung datang. Hingga pada akhirnya diputuskan Tinci sebagai Master Wing Chun terbaik. Sementara di tempat lain, terlihat Yip Man sedang menemani istrinya menari. Pantas saja Yip Man tidak bisa menghadiri pertandingan melawan Tinci. Namun setelah beberapa lama menari, tiba-tiba istrinya jatuh pingsan. Dan akhirnya Yip Man membawanya ke rumah sakit. Saat itu dokter mengatakan sel kankernya semakin meluas hingga membuat kondisinya memburuk. Di saat Yip Man menemani istrinya yang dirawat di rumah sakit, tiba-tiba sang istri ingin berfoto bersama Yip Man. Dengan perasaan yang sedih, Yip Man menurutinya. Setelah itu, istrinya meminta kepada Yip Man agar meladeni tantangan dari Tinci. Namun sebelum itu, istrinya meminta kepada Yip Man agar latihan terlebih dahulu, karena ia rindu dan ingin melihat Yip Man berlatih dengan boneka kayunya. Dan kini tibalah hari pertarungan. Sang istri setia menunggu di luar, sementara Yip Man di dalam bertarung melawan Tinci. Dan setelah melalui pertarungan sengit, akhirnya Yip Man berhasil mengalahkan Tinci. Merasa malu karena kalah, Tinci lalu membelah papan nama Wing Chun di hadapan Yip Man. Namun Yip Man hanya berkata, yang terpenting adalah cinta dari orang-orang di sekelilingmu. Dan film pun usai. Oke bos, jangan lupa ketik like, komen, subscribe, serta loncengnya ya. Dan nantikan video-video dari kami selanjutnya.